Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pembelajaran online. Pada video pembelajaran kali ini saya akan coba kita akan masuki pelajaran tentang jenis dan karakteristik logam. Di sini saya akan coba menjelaskan tentang materi ini. Oke, kita lanjut. Pertama, materi yang kita bahas adalah macam-macam logam dasar. Di sini terdapat logam non-ferro, yaitu adalah logam yang memiliki unsur dasarnya terdiri dari unsur besi dan karbon, ditambah dengan unsur bawaannya atau unsur tambahan lainnya seperti silium atau dengan kodenya Si, mangan atau Mn, fosfor atau P, dan sulfur atau S. Oke, selanjutnya logam yang kedua adalah logam dengan jenis non-ferro. Artinya logam ini tidak mengandung unsur besi. Logam non-ferro yaitu logam yang terbentuk bukan dari unsur dasarnya besi atau karbon. Selain dari itu berarti jenisnya non-ferro. Contohnya, pertama ada aluminium, logam mulia seperti emas, magnesium, perak, perunggu. Selanjutnya ada tembaga, antimonium, wolfram, nikel, kobalt, timah hitam, timah putih, dan seng. Inilah adalah contoh-contoh dari logam non-ferro. Sedangkan dari logam ferro tadi contohnya hanya besi, baja yang merupakan ada unsur besi dan karbon di dalamnya. Selain dari itu dia merupakan jenis logam non-ferro. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa sifat-sifat bahan. Artinya dalam unsur besi tadi terdapat sifat-sifat bahannya, antara lain yang pertama sifat kimia. Pada sifat kimia ini diartikan sebagai sifat yang mencakup antara lain kelarutan bahan terhadap larutan kimia, basa atau garam, dan pengoksidasinya terhadap bahan tersebut. Salah satunya adalah korosi. Jadi salah satu sifat kimia itu adalah korosi. Jika terjadi pada besi sebuah karat diakibatkan karena larutan kimia, basa atau garam, ini akan menyebabkan korosi pada besi tersebut. Ini adalah salah satu sifat dari bahan, yaitu sifat kimia, contohnya korosi atau karat. Oke, sampai di sini sudah paham ya untuk sifat kimia, contohnya adalah korosi. Selanjutnya adalah yang kedua, sifat teknologi. Sifat teknologi ini artinya sifat bahan ini memiliki salah satunya sifat teknologi. Artinya adalah sifat suatu bahan yang timbul dalam proses pengolahannya. Sebagai contoh adalah dalam pengolahannya itu antara lain sifat mampu las, sifat mampu dikerjakan dengan mesin, sifat mampu cor, dan sifat dikeraskan. Ini adalah sifat-sifat yang timbul dalam proses pengolahannya. Jadi intinya dengan beberapa campuran atau dalam pengolahannya akan menimbulkan sifat-sifat yang ada di bawah ini, seperti sifat mampu las, sifat mampu dikerjakan dengan mesin, sifat mampu cor, dan sifat mampu dikeraskan. Ini untuk sifat teknologi. Selanjutnya ada sifat panas. Sifat panas di sini artinya sifat bahan yang timbul karena pengaruh panas. Artinya sifat-sifat ini muncul karena pengaruh dari panas.
Sifat-sifat ini antara lain perubahan bentuk atau ukuran oleh panas, pemuaian atau penyusutan. Pengaruh panas dapat merubah struktur bila kombinasi pemanasan pendinginan dilakukan dengan pada kecepatan waktu tertentu. Hal ini banyak mempengaruhi atau dapat merubah sifat mekanis dari bahan tersebut, atau proses ini dikenal dengan heat treatment. Jadi pada suatu industri ketika akan melakukan pengelasan itu, sebagian dari material itu dilakukan heat treatment atau perlakuan panas terlebih dahulu sebelum melakukan pengelasan, agar tidak terjadi yang namanya pemuaian atau penyusutan dari material. Oke. Selanjutnya ada sifat fisika. Sifat fisika di sini adalah perlakuan bahan karena mengalami peristiwa fisika, seperti ada pengaruh panas, listrik, dan beban. Adapun yang termasuk golongan sifat fisika ini adalah sifat panas, sifat listrik, dan sifat mekanis. Jadi apa yang terjadi dalam sifat panas, sifat listrik, dan sifat mekanis ini merupakan contoh juga dari sifat fisika. Paham ya sampai di sini? Selanjutnya ada sifat listrik. Sifat listrik ini adalah ketahanan bahan dari suatu bahan terhadap aliran listrik dan daya hantarnya, dan tidak semua bahan mempunyai daya hantar listrik yang sama. Selanjutnya, sifat listrik ini dari bahan adalah yang penting karena sifat dari bahan inilah sekarang banyak digunakan untuk televisi, radio, dan telepon. Artinya bahan ini mempunyai daya hantar aliran listrik yang bagus, sehingga ini sering digunakan pada televisi, radio, maupun telepon. Selanjutnya ini ada yang keenam, yang terakhir adalah sifat mekanik. Sifat mekanik ini adalah suatu bahan dengan kemampuan bahan untuk menahan beban-beban yang diberikan kepadanya atau yang dikenakan kepadanya. Sebagai contoh yang termasuk dalam sifat, ini seharusnya sifat fisika. Sifat fisika ini adalah beban tarik. Artinya material ini ditarik dengan kekuatan sekian dan akan menimbulkan patah atau pecah pada material tersebut sampai material tersebut benar-benar putus. Berapa kekuatannya, nanti ada sejenis uji tes untuk kekuatan tarik. Begitu juga dengan tekan, bengkok, geser, puntir, atau beban kombinasi lainnya. Ini adalah merupakan contoh dari sifat mekanik. Oke. Selanjutnya di sini kita masuk ke materi tentang pengetahuan dasar besi dan baja. Yang pertama adalah besi. Besi ini terbuat dari biji-biji besi yang terdapat dari hasil tambang, kemudian diolah pada dapur tinggi sehingga menghasilkan besi kasar. Besi murni tersebut mempunyai titik didih cair sampai 15.400 derajat Celcius. Artinya besi ini didapat dari hasil tambang atau sudah ada dari perut bumi atau hasil bumi. Ini didapat dari sebuah hasil tambang yang dilakukan sebuah perusahaan dengan mendapatkan biji-biji besi dari hasil tambang tersebut. Setelah biji besi didapat dari hasil tambang, kemudian diolah
pada dapur tinggi dengan suhu sampai 15.400 derajat Celcius sehingga menghasilkan besi kasar. Ini adalah awal terbentuknya besi kasar. Dari sini paham ya. Selanjutnya, adapun macam-macam besi sebagai berikut. Artinya ketika terjadi biji besi, ketika didapat biji-biji besi ini dari hasil tambang, kemudian diolah pada dapur tinggi, ini akan menghasilkan besi kasar, dimana untuk biji-biji besi ini atau besi murni ini dileburkan dengan titik cair itu 15.400 derajat Celcius, dan nanti menghasilkan ada dua jenis besi. Yang pertama adalah besi kasar putih dan besi kelabu. Ini ada dua jenis besi yang kita dapat dari biji-biji besi tadi. Oke. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang besi kasar putih. Besi kasar putih ini mempunyai sifat seperti titik cairnya kurang lebih sampai 11.000 derajat Celcius, mempunyai kandungan karbon sebesar 2,3% sampai 3,5%, dan berwarna putih, keras, mudah pecah, dan cepat membeku. Baik untuk pembuatan baja. Jadi untuk pembuatan baja ini menggunakan bahan baku dari besi kasar putih. Selanjutnya besi kasar kelabu. Besi kasar kelabu ini mempunyai sifat-sifat, diantaranya titik cairnya 13.000 derajat Celcius, artinya dia lebih besar titik cairnya daripada besi kasar putih tadi. Dia mempunyai kandungan karbon sebesar 3,5% sampai dengan 5%, artinya ini dia memiliki kandungan karbon yang lebih besar dari besi kasar putih tadi. Selanjutnya berwarna kelabu, mudah dituangkan, kenyal, dan agak rapuh. Inilah sifat-sifat dari besi kelabu. Oke, selanjutnya ada baja. Logam baja dihasilkan dari pengolahan lanjut besi kasar pada dapur konventer atau dapur listrik. Besi murni lunak tidak kuat sehingga tidak dapat dipakai. Jadi ketika ini jadi besi murni tadi dilakukan pemanasan kemudian jadi besi murni lunak, ini belum dapat dipakai karena besi murni ini masih lunak dia. Untuk dapat dipakai, ini kita menambahkan kekuatannya dengan menambahkan karbon sampai 2% atau kurang ditambah atau kurang dari 2%, kemudian ditambahkan ke besi murni membentuk material struktur campuran besi karbon. Material ini disebut baja karbon. Ini yang disebut baja karbon. Artinya inilah material atau logam yang dapat digunakan atau diolah untuk digunakan pada konstruksi dan berbagai jenis lainnya. Di samping baja karbon, baja karbon terdiri dari sejumlah kecil. Artinya untuk menjadi dia sebagai baja karbon, dia itu juga harus selain dari karbon tadi yang kita campur 2% atau kurang, ada juga bahan yang lainnya untuk penambahan seperti bahan mangan, silikon, fosfor, serta belerang sebagai unsur-unsur pada pembuatan baja karbon tadi. Oke, inilah awal mulanya terbentuk dari baja yang sering kalian gunakan dalam pengelasan. Oke, selanjutnya di sini ada tipe-tipe golongan baja.
Jadi golongan baja itu terbagi atas 3 jenis. Yang pertama mild steel atau baja karbon rendah, medium karbon, baja karbon sedang, high karbon, baja karbon tinggi. Kalau baja karbon rendah ini dia memiliki unsur karbonnya 0,5 sampai 0,3%, dan inilah yang sering digunakan untuk pada pembuatan balok, neraca timbangan, plat untuk gedung-gedung, jembatan dan kapal-kapal, baja roll biasa atau plat baja, profil pipa atau gulungan. Inilah sering digunakan buat konstruksi jembatan atau dalam pembuatan kapal shipyard atau dalam offshore bentuk pipa atau plat baja. Inilah yang sering digunakan untuk dunia industri seperti offshore, konstruksi, kemudian shipyard. Yang kedua adalah medium karbon. Medium karbon ini memiliki karbon 0,3 sampai 0,55%. Nah, ini digunakan untuk membuat shaft atau spindle atau poros, crankshaft, angel, gear, dan barang-barang tempat untuk komponen-komponen lokomotif, struktur mesin, poros juga roda gigi, baut, dan mur. Artinya ini dengan karbon 0,3 sampai 0,55% ini dibuat untuk komponen-komponen yang lebih keras dari mild steel tadi. Oke, seperti roda gigi. Ketika mereka ketemu berdua, ini ketika mereka diadu berdua, yang lebih kuat itu adalah medium karbon. Itu makanya untuk pembuatannya ini yang selalu memerlukan karbon yang lebih tinggi agar lebih kuat dari baja karbon rendah tadi atau mild steel. Selanjutnya adalah high karbon. Baja karbon tinggi dengan karbonnya 0,55% sampai 1,3%. Nah, ini digunakan pada rel kereta api, baja perkakas, baja pegas, baja alat ukur, ban roda kereta api, tali kawat, gergaji, pisau, kikir, dan pahat potong. Artinya ini sering digunakan pada baja perkakas potong. Pada mata gergaji ini terbuat dari baja karbon tinggi. Kenapa demikian? Karena ini baja perkakas potong seperti mata gergaji itu dia akan memotong bahan baja dengan jenis baja karbon rendah. Dan jika mata potong itu dibuat dari sama baja karbon rendah juga, dan yang akan dipotong baja karbon rendah, maka tidak akan terjadi pemotongan. Akibatnya mata gergaji itu akan habis karena kekuatannya untuk memotong baja karbon itu rendah. Itu makanya untuk mata gergaji dan alat-alat potong lainnya itu terbuat dari baja karbon tinggi. Oke. Untuk akibatnya apa? Akibatnya atau perbedaannya, semakin tinggi kandungan karbon pada suatu baja, maka baja itu akan semakin keras dan kuat. Tetapi akibatnya baja itu akan semakin rapuh. Rapuhnya itu ketika kena benturan, baja karbon tinggi ini akan pecah seperti gelas atau seperti bahan-bahan kaca. Kalau baja karbonnya rendah, ketika terjadi benturan maka dia akan bengkok atau penyok dia, bukan dia pecah bendanya gitu. Sampai di sini paham ya? Jadi kita ambil kesimpulan ketika karbon itu lebih tinggi, maka
baja itu akan lebih kuat dan sifatnya rapuh. Dan ketika baja karbon rendah ini kandungan karbonnya rendah, dan ketika baja karbon dengan kandungan karbonnya rendah, maka sifat baja itu adalah ulet. Ulet itu artinya ketika dapat benturan dia akan bengkok atau lunak, penyok dia. Oke. Selanjutnya di sini ada unsur-unsur dari paduan baja. Sini ada 8 sebenarnya ada unsur dari paduan baja. Ini manfaatnya ini masing-masing ada. Kenapa hal ini dicampur pada baja? Istilahnya ada jenisnya paduan baja atau baja padu. Yang pertama adalah kita bahas di nikel. Nikel ini salah satu unsur dari baja paduan. Jadi ketika menambahkan unsur nikel ini pada karbon akan membuat baja karbonnya menjadi tambah ulet, kuat, dan mencegah baja karbon terhadap karat. Artinya ketika campuran ini ditambahkan pada baja karbon atau campuran baja karbon, ini akan baja karbon tadi akan menjadi tambah ulet, kuat, dan mencegah karbon terhadap karat. Inilah fungsi dari unsur nikel yang ditambahkan pada pembuatan baja karbon. Oke. Ini adalah fungsi dari nikel. Selanjutnya di sini ada kromium. Kromium ini salah satu juga unsur baja paduan atau baja padu atau baja yang ditambahkan unsur-unsur lainnya. Yang ini kromium ini berfungsi juga untuk menambah keuletan, kekerasan, dan ketahanan terhadap aus atau menjadi lebih baik pada sifat bajanya. Inilah adalah unsur tujuan dari unsur penambahan kromium tadi terhadap baja. Ini akan menambah keuletan, kekerasan, ketahanan terhadap aus menjadi lebih baik. Selanjutnya ada mangan. Kenapa sih ada campuran mangan pada baja karbon atau baja paduan? Apa sih tujuannya dicampurkan mangan itu? Ini penambahan unsur ini akan mengakibatkan hasil produk baja tadi menjadi lebih bersih dan mengkilap. Selain itu, kekuatan dan ketahanan panas dari baja karbon tersebut akan menjadi lebih baik. Inilah fungsi dari unsur mangan yang ditambahkan pada baja karbon tadi, baja karbon paduan. Oke, selanjutnya ada silikon. Unsur silikon ini unsur silikon ini juga ditambahkan pada baja paduan yang berfungsi untuk mempengaruhi sifat elastisitas yang mempunyai baja karbon meningkat. Jadi intinya mempengaruhi elastisitas pada baja karbon ini akan meningkat, sehingga baja karbon ini baik digunakan untuk pegas. Artinya dia mempunyai elastisitas dari penambahan unsur silikon. Contohnya ketika terjadi uji tarik, itu nampak bahwasanya baja ini mempunyai sifat elastisitas. Oke, ini gunanya dari unsur
silikon. Selanjutnya di sini ada unsur tungsten. Unsur tungsten ini ditambahkan pada baja agar supaya baja ini mempunyai sifat tahan terhadap temperatur tinggi. Artinya dia dapat meleleh atau melebur pada temperatur tinggi dan tahan terhadap keausan, mempunyai sifat yang ulet. Dan ketika ditambahkan tungsten ini, dia digunakan pada baja potong cepat atau pada roda gigi. Selanjutnya di sini ada sulfur dan fosfor. Sulfur dan fosfor ini membuat baja menjadi lebih lunak, dan untuk kandungan sulfur menjadi panas dalam waktu yang pendek, dan ini semua akan membuat baja menjadi getas. Inilah fungsi dari unsur sulfur dan fosfor ini. Selanjutnya kita masuk ke unsur lainnya adalah mangan dan silisium. Dan silisium ini salah satu unsur dari baja paduan ini yang berfungsi untuk dalam penambahan dua elemen ini memperkaya sifat-sifat mekanis baja. Di antaranya tadi ada daya tekan, daya puntir, dan daya beban. Dan jika ditambahkan dengan jumlah yang besar, maka baja tersebut disebut baja paduan. Jadi ini yang memperkaya sifat mekanis dari baja. Oke, selanjutnya unsur terakhirnya adalah korium. Korium ini pada unsurnya ini memiliki sifat penambahan seperti baja tahan karat. Contohnya seperti stainless, bersifat memberikan perlawanan terhadap karat. Inilah fungsi dari korium. Ditambahkan ini sebesar 2% dari total paduannya tadi. Jadi salah satu fungsi dari korium ini adalah membuat baja menjadi tahan terhadap karat. Sebagai contoh yang kita ketahui seperti stainless, yang jika tidak ada penambahan korium ini, maka ketahanan baja terhadap karat itu akan kurang. Oke, sampai di sini paham ya apa yang saya jelaskan? Oke, selanjutnya di sini ada kodifikasi. Ini ada berapa kodifikasi pada baja. Jika kode baja itu ST37, berarti baja itu berkekuatan tarik paling tidak 370 Newton per milimeter kuadrat. Artinya kekuatan tariknya itu tidak melebihi dari 370 Newton milimeter kuadrat. Begitu juga untuk ST50, baja berkekuatan tarik paling tidak 500 Newton per milimeter kuadrat. Artinya dengan beban 500 Newton ini baja tersebut tidak akan mengalami kerusakan, mampu dia menahan dengan beban 500 Newton. Kalau kode bajanya itu C15, artinya baja berkadar karbon 15/100 sama dengan 0,015% atau tidak mampu keras. Ini bajanya termasuk baja di bawah baja karbon rendah. Atau C10 berkadar karbon 0,1%, juga ini tergolong pada baja yang baja karbon rendah. ST60, ini ST60 berkekuatan tarik paling tidak 600 Newton, artinya dia mampu menahan beban sebesar 600 Newton. Dan C45 ini berkadar
0,45%, artinya kadar karbon dalam baja itu sebesar 0,45%. Oke, ini adalah kodifikasi. Jadi ketika kalian menemukan salah satu kode ini pada baja, inilah arti dari kode tersebut. Jadi untuk standar Jepang menggunakan huruf S yang diikuti oleh angka yang menunjukkan per 100 kadar karbonnya, dan huruf C yaitu misalnya S35, C, S45C, S10C. Ini ada jenis untuk standar Jepangnya. Seperti ini kode pada bajanya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai di sini video pembelajaran kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang saya jelaskan dan dapat mengerjakan tugas formatif dan ulangan yang saya berikan. Jika ada pertanyaan atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian hubungi saya atau melalui WhatsApp. Oke, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.